Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Dede Daniel dalam Suara Kemenangan. Video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk saudara, menguatkan posisi saudara bahwa saudara lebih dari pemenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berada di tengah-tengah air terjun yang sangat indah, air terjun yang tidak terlalu besar saudara, di salah satu tempat peristirahatan saudara di Sangketan, Bali. Karena anugerah Tuhan saya bisa berdiri di sini menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan kita yang dahsyat dan besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membawakan dan membagikan firman Tuhan untuk saudara yang berjudul Damai Sejahtera Tuhan melengkapi kemenangan kita. Damai sejahtera Tuhan melengkapi kemenangan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, damai sejahtera adalah barang yang sangat mahal yang bisa kita nikmati saat ini. Orang banyak mencari damai sejahtera di nightclub atau di gedung bioskop dan tempat-tempat lain hanya untuk mencari damai sejahtera di hati. Tapi tahukah saudara, saudara dan saya yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki damai sejahtera yang berbeda dengan orang lain. Dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kita. Pada saat saya berada di tempat ini, saudara, damai sejahtera mengalir dari hati saya karena saya menikmati betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang menciptakan segala isi dunia ini untuk kita nikmati dan kita syukuri, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat ke-27. Yohanes 14 ayat ke-27 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan seperti yang dunia berikan, karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara kasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat 27 ini adalah ayat yang Yesus sendiri utarakan secara langsung kepada murid-muridnya satu hari atau satu malam sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita menembus dosa-dosa kita, Yesus memberikan dan meninggalkan damai sejahtera untuk kita. Damai sejahtera dalam ayat tadi saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 27 ini dalam bahasa Yunaninya disebut Irene, saudara, sedangkan atau dalam Indonesia disebut Irene, sedangkan di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Shalom, saudara, karena Yesus berbahasa Aramaik yang mirip dengan bahasa Ibrani. Yesus menyebutnya Shalom yang berarti damai sejahtera. Bukan hanya itu saja saudara, Shalom juga kalau saudara bisa melihat di Strong King James itu berarti prosperity atau kemakmuran, wholeness, kepenuhan hidup, health, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu berarti pada saat Yesus berkata Shalom aku berikan kepadamu, Shalom aku tinggalkan kepadamu, itu berarti damai sejahtera, sukacita, kepenuhan hidup, kemakmuran, kesehatan itu mengalir dalam diri kita. Dan ini menjadi bagian kita yang melengkapi hidup kita sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Di dalam pembacaan tadi saudara, kita bisa belajar tiga hal. Yang pertama, damai sejahtera yang Yesus berikan adalah damai sejahtera Yesus sendiri. Ini diberikan oleh Yesus untuk kita. Jadi bukan damai sejahtera dunia ini, bukan damai sejahtera saudara, bukan damai sejahtera dari pemerintah, tapi damai sejahtera Yesus sendiri yang Yesus impartasikan, yang Yesus berikan untuk kita nikmati dalam hidup sehari-hari, saudara-saudara. Dan ini bersifat kekal dan permanen. Sedangkan yang kedua, kita belajar dari damai sejahtera Yesus ini adalah damai sejahtera ini tidak tergantung kepada keadaan. Saudara mungkin bisa menghadapi persoalan atau keadaan yang sangat sulit sekalipun dalam hidup saudara. Saudara baru saja dipecat dari pekerjaan, saudara baru saja mungkin mengalami kemerosotan income dalam bisnis dan lain sebagainya, atau pelayanan saudara mundur. Itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera saudara kalau saudara bersandar dan berharap kepada Yesus yang memberikan damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera ini tidak perlu tergantung kepada kondisi saudara, tidak tergantung kepada berapa banyak uang yang saudara miliki di bank, berapa baik istri atau suami saudara memperlakukan saudara, atau seberapa baik pemerintah, keadaan ekonomi. Tidak tergantung pada itu semua saudara, karena damai sejahtera kita hanya bergantung kepada Yesus saja. Jadi itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yang perlu kita belajar dari Yohanes 14 ayat 27 tadi adalah bahwa kita harus menjaga hati kita untuk tidak gelisah dan gentar hati kita, tidak membuat hati kita takut, saudara. Dalam King James dikatakan do not let your heart be troubled, neither let it be afraid. Saya ulangi lagi saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan do not let your heart be troubled, neither let it be afraid. Jadi tugas Yesus memberikan kepada kita damai sejahteranya
Kemudian damai sejahtera ini unconditional atau tidak tergantung kepada keadaan. Sedangkan bagian kita adalah menjaga hati kita. Saudara, orang lain membicarakan yang negatif tentang saudara, tidak usah pedulikan. Orang lain bicara buruk tentang saudara, tidak usah dipedulikan. Karena kita tahu damai sejahtera ini dari Yesus. Jadi kita harus menjaga hati kita. Let not my heart be troubled, neither let it be afraid. Sebelum tidur katakan, Tuhan, saya tidak mau hati saya gelisah dan gentar. Pada saat besok pagi bangun katakan, Tuhan, saya tidak mau hati saya takut dan gelisah. Saya mau melangkah di dalam Engkau. Sebab damai sejahtera Tuhan ini sangat luar biasa dan saya bisa nikmati hari lepas hari. Oh, haleluya. Satu berita baik, saudara. Satu kabar sukacita yang bisa kita dengar pada kesempatan ini, bahwa saudara dan saya sebagai umat yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan boleh memiliki damai sejahtera dari Yesus. Jadi yang pertama, saudara, saya simpulkan, damai sejahtera ini berasal dari Yesus sendiri yang memberikannya, bukan orang lain. Yang kedua, saudara, damai sejahtera ini bersifat terus-menerus, continuity, dan juga tidak tergantung kepada keadaan atau kondisi saudara, sekalipun keadaan saudara buruk sekalipun. Sedangkan yang ketiga, kita boleh belajar, kita atau bagian kita harus menjaga hati kita dengan baik, yaitu tidak membiarkan hati kita gelisah atau gentar atau afraid atau apapun, karena damai sejahtera itu adanya di sini. Oh, haleluya. Saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati, bagikan kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga boleh memiliki damai sejahtera yang sejati, yang dari Yesus saja, saudara, sehingga mereka boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara, sampai jumpa di kesempatan mendatang, mungkin di tempat yang berbeda, dan juga sampai bertemu lagi di edisi-edisi yang lain, yang tentunya tetap akan menguatkan posisi saudara, bahwa saudara lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat menikmati hari yang penuh dengan kemenangan. Selamat menikmati hidup dan berjalan dalam kebahagiaan di dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bye-bye.